Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di kesempatan siang hari ini kita akan membahas Neng Umi Laila. Neng Umi Laila beberapa hari yang lalu jadi sorotan publik terkait sindiran Bang Haji Rhoma Irama. Dia menyindir Bang Haji Rhoma Irama melalui dakwahnya, teman-teman ya. Dan gimana reaksi anak abah ataupun pendukung Anies Rashid Baswedan? Yuk kita tonton videonya bersama-sama. Cekidot. Ada orang engkang gembor-gembor ojo narkoba, ojo gawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake nggih kenek narkoba. Sinten, Bu? Oh, mboten semerap, Rhoma Irama. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Astagfirullahaladzim. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sekarang aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Kok gak enak sih? Gini loh jawabannya. Ngoten nggih? Ayo coba. Sekarang aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Alah gak enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal pangapunten, Rhoma Irama niku lagunya saya Bu, uapi. Semua lagunya itu punya makna tersirat. Maksudnya niku ojo mendem, ojo narkoba. Dia bisa menghancurkan hidupmu, tapi ternyata kecolongan. Ada orang engkang gembor-gembor ojo narkoba. Benar kata pepatah, semakin tinggi pohon menjulang ke atas, semakin kencang angin bertiup. Ini fenomena yang terjadi pada dai-dai muda di Indonesia. Karena merasa sudah viral, karena merasa sudah banyak pengikutnya, karena merasa sudah banyak diidolakan oleh kaum Gen Z, sehingga lepas kontrol. Dan tanpa disadari, apa yang dia ucapkan itu sebenarnya sama sekali tidak mencerminkan sebagai seorang dai. Nah, dai-dai yang seperti ini lama-kelamaan akan redup, dan tidak akan lagi banyak penggemarnya, atau mungkin tidak lagi diidolakan gitu. Karena sifatnya seperti karbitan, ya, dai karbitan. Terus kenapa juga Neng Umi Laila ini harus serta-merta, bukan hanya menyindir loh ini ya, langsung spontan menyebut nama gitu. Nggak perlu juga seperti itu, karena pada dasarnya apa, setiap orang tuh mempunyai takdirnya masing-masing. Walaupun dia anaknya seorang dai, pendakwah, kalau memang takdirnya harus memakai narkoba, yang penting bapaknya sudah mengingatkan dari awal, orang tuanya sudah mengingatkan, sudah memberitahu bahwa bahaya narkoba itu seperti ini, melalui dakwahnya, melalui lagu-lagunya yang dinyanyikan oleh Bang Haji Rhoma Irama misalkan ya. Karena kita kan juga tahu sejarah, kisah bagaimana Nabi Nuh mengajak anak kandungnya yang bernama Kan'an untuk menyembah Allah. Kan'an menolak ajakan ayahnya. Bahkan di saat banjir bah datang, Kan'an diajak ayahnya untuk naik ke perahu yang telah dibikin oleh ayahnya. Apa yang dibilang Kan'an? Enggak ayah, saya akan naik ke pucuk gunung. Tidak akan mungkin banjir bah ini akan menenggelamkan aku. Nabi Nuh tetap mengajak anaknya, irkam ma'ana wahai Kan'an, ayo naik sama ayah di kapal ini, ayo naik. Tapi Kan'an tetap menolak. Jadi tidak bisa mengkait-kaitkan takdir yang dialami oleh Ridho Rhoma dengan ayahnya, yaitu
Bang Haji Roma Irama. Gitu loh Neng Umi ya. Jadi mohon maaf, sering banget dai muda, dai karbitan ini kepleset. Ojo narkoba, ojo gawe sabu-sabu, tapi ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya stick videonya yang punya postingan. Saya tidak suka dengan Ustazah ini. Kenapa dia dia berceramah seperti itu, menjelek-jelekan orang lain. Kalau ingin kita maju, kalau ingin kita kondang, janganlah menjatuhkan nama orang lain. Tidak semua orang tua itu yang mampu untuk mendidik anaknya. Jangan suka ceramah itu, tolonglah ceramah yang beradab. Ini sepertinya Neng Laila ini kurang beradab dan kurang beretika dalam ceramahnya. Kenapa seperti itu? Sekarang datang lagi masalah, orang dia lagi. Datang lagi masalah, orang dia lagi. Datang masalah, orang dia lagi. Di pondok pesantren bermasalah, orang dia lagi. Ustadz bermasalah, orang dia lagi. Lebaran duluan, orang dia lagi. Banyak sekali masalah, tidak habis-habis. Orang dia lagi juga. Yang keroknya sikit-sikit, orang dia lagi. Yang bikin masalah, yang gampang berpindah agama, orang dia lagi. Dia teruslah. Terus. Oke gas terus. Sampian ini mau ceramah atau mau bagaimana, Mbak? Kalau ceramah itu bukan kayak gitu, Mbak. Sampai ini tertipu dengan kata-katanya sampean sendiri. Sampean pandai bicara, ya, tapi tidak pandai arti daripada bicaranya sampean. Hati-hati bicara, Pak. Lisanuka asaduk, mulutmu harimaumu. Siapa yang sempurna di dalam dunia ini, Pak? Sampai ini cuma pandai cerita, pandai membaca, tapi tidak pandai melakukan. Paham sampean? Jadi kalau menurut saya pribadi, ya, maksud dan tujuan Umi Laila ini jangan sampai orang tua tidak mengetahui kegiatan anak kita di luar. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus ke dalam narkoba. Mungkin maksud dan tujuannya seperti itu, kalau yang saya pahami. Tapi salahnya Umi Laila ini menyangkut pautkan dakwanya Pak Haji dengan anaknya yang tersandung narkoba. Begitu. Kalau menurut saya dakwanya Pak Haji nggak ada masalah. Itu mengingatkan kepada kita semua jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang, yang dilaknat oleh Allah itu. Soal aibnya keluarganya Pak Haji, anaknya yang tersandung narkoba, itu cukup kita jadikan pelajaran, ya. Seperti yang saya sampaikan, jangan sampai anak kita terjerumus ke dalam narkoba. Jadi kalau dakwanya Pak Haji nggak ada masalah dakwanya Pak Haji, hanya mengingatkan kita, tapi tidak juga harus dijadikan materi lalu disangkut pautkan dengan anaknya yang tersandung narkoba. Seperti itu kalau saya, ya. Bahayanya penyampaian seperti yang disampaikan Umi Laila ini, ya, jika ditanggapi oleh orang awam akan mengundang kebencian dan ketidaksukaan terhadap keluarga Pak Haji. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari tadi malam ya nyari video si Ustazah ya yang mengeritik tentang Bang Haji Roma Irama ya. Ini surat terbuka buat kamu ya. Kalau nggak salah ini nama kamu Ning Umi Laila ya. Kamu orang Sukabumi ya. Kamu membahas tentang narkobanya Bang Haji ya. Kamu harusnya beruntung. Allah memperlihatkan ya apa yang dilakukan di dunia.
Beruntung manusia kalau lagi ditegur di dunia. Ya, sangat beruntung manusia itu. Ketimbang kalau Allah menegurnya di akhirat nanti. Saya bukan ustazah. Ya, saya bukan ustazah. Alangkah beruntungnya manusia pendosa, ya. Dan dia diperlihatkan oleh Allah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia, maka dia bisa tobat. Bagaimana kalau orang berbuat dosa, berbuat solim tanpa ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menegurnya di akhirat? Dunia ini bukan apa-apa, ustazah. Ini saya tujukan kepada ustazah Ning Umi Laila, ya. Ya, dunia ini bukan apa-apa. Ya. Sekarang kamu ngeritik Bang Haji, kamu belum menikah. Ya, jangan sampai anak kamu nanti akan melakukan hal yang serupa, bahkan lebih keji daripada itu. Ya. Jangan sampai. Dan kita juga tidak tahu dosa orang tua kamu, apa yang dilakukan orang tua kamu di masa lalunya. Karena Allah masih menutup aibnya. Dan bahkan dosa kamu sendiri kami tidak tahu. Ya. Bukan karena kamu seorang ustazah, lantas kamu menganggap diri kamu lebih suci daripada yang lain, tidak. Ya. Beruntung orang kalau ada yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Sangat beruntung orang tersebut. Kenapa? Kalau Allah sudah menegur dia akan bertobat, dia selamat. Bagaimana dengan manusia yang berzina, ya? Yang melakukan zina setiap hari tanpa teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba teguran itu tidak datang, maka Allah akan menegurkannya di akhirat nanti. Apa yang bisa kamu lakukan? Hah? Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu belum menikah, ya, belum punya anak. Berhati-hatilah. Jangan sampai anak kamu nanti kena narkoba, memperkosa orang, ya, memperkosa perempuan, dan kamu akan punya cucu di luar nikah. Ya, naudzubillah, ya. Kita tuh beruntung kalau kita berbuat dosa, Allah menegur kita di atas dunia ini. Berarti Allah masih sayang sama kita, memberi kita kesempatan, ya, untuk bertobat, ya. Tapi tidak beruntungnya manusia yang melakukan dosa tanpa ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Maka dosa itu akan dibawa mati. Ya. Bukan tidak mungkin, ya. Anak Bang Haji tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan orang yang menutup-nutupi aibnya, menutup-nutupi dosanya? Akhirnya nanti dibuka di akhirat dosanya. Siapa? Kapan kamu akan tobat? Bagaimana kamu cara tobat di akhirat? Ya. Sedangkan saat kita sakaratul maut saja, ya, kita menyebut kalimat, ya, kalimat apapun, tidak ada kata tobat kalau kita udah di ujung tanduk. Allah memerintahkan kita untuk bertobat di saat kita sehat, di saat kita di dunia ini. Itu Allah memerintahkan kita untuk tobat. Tapi kalau nyawa sudah di kerongkongan, Allah tidak menerima tobat itu. Kamu sebagai ustazah harusnya kamu pakai otak, ya. Kami bukan ustazah, ya. Kamu harusnya pakai akal, ya. Beruntung orang yang pendosa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia masih sehat, masih muda, ya. Dia akan bertobat setobat-tobatnya tobat, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan dosa orang yang tidak pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, bahkan kami tidak tahu dosa yang kamu punya. Ya. Kami tidak tahu dosa yang kamu punya. Ya. Mungkin kamu pernah melahirkan di luar nikah. Ya. Apa mungkin kamu pernah berzina? Siapa yang tahu? Ya. Yang tahu dosa kamu cukup sama Allah, ya, karena Allah tidak membuka dosa kamu di dunia.
Kalau kami umat Islam sangat beruntung ya, kami ikut bahagia melihat orang-orang yang berbuat dosa, tapi dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia. Ya. Tapi alangkah menyedihkan jika ada pesina atau pemabuk tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ditegur di akhirat nanti. Bagaimana dia akan taubat? Bagaimana? Ya. Jadi kamu harus berhati-hati kalau bicara, ya. Bang Haji bukan orang yang tidak mendidik anaknya. Di dalam Islam kita juga diatur, kalau kita sudah mendidik seorang anak, anak itu tetap membangkang pada orang tua, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita milik Allah. Ya. Kita hamba. Ya. Seburuk-buruknya umat Islam, dia pasti akan kembali ke tabiatnya, yaitu menjadi Islam. Ya, apalagi anak Bang Haji masih muda, ya. Tentu kalimat tobat itu bukan tidak mungkin ada, pasti ada. Ya. Bagaimana dengan seorang ustazah, ya, yang merasa dirinya suci? Bukankah ada kalimat di dalam Islam, ya? Allah lebih mencintai pendosa yang mau bertobat daripada manusia Islam yang menganggap dirinya tidak berdosa. Mana yang lebih mulia itu? Ya, kita bawa ukuran di dalam Islam karena kamu seorang ustazah. Ya, kami bukan ustazah. Ya, bukan kami tidak belajar tentang Islam. Kami belajar. Ya, Allah lebih mencintai pendosa yang bertobat setobat-tobatnya. Allah lebih bahagia daripada ada manusia, ya, yang menganggap dirinya suci tanpa dosa. Itu lebih sombong daripada iblis. Ya. Anda belum menikah, ustazah, ya, jangan sampai anak Anda nanti jadi pesina, jadi pemabuk. Ingatlah, ucapan Anda itu akan jadi perkembangan buat Anda nanti, karena Anda masih gadis, ya. Kami juga tidak tahu dosa apa yang Anda bawa, dosa apa yang Anda lakukan, ya. Kami nggak tahu, cuma Allah yang tahu apa dosa yang pernah kamu lakukan, ya. Jadi jangan menganggap diri kamu jangan menganggap diri kamu tidak berdosa. Buat para pendukungnya Pak Haji Rhoma Irama, yang sabar ya, tidak usah marah-marah sama Mbak Umi Laila. Yang dikatakan Mbak Umi Laila itu benar, itu nyata. Sebetulnya itu cuma sedikit peringatan buat Pak Haji Rhoma Irama, bahwa di dalam hati Pak Haji Rhoma Irama ada sifat yang tidak baik. Pak Haji pernah mengatakan, ibunya Pak Jokowi agamanya Kristen. Itu kalau saya yang mengartikan sama dengan kafir. Dan pemilu kemarin sangat mendukung perubahan. Dulu mendukung Pak Prabowo, sekarang mendukung Pak Anies. Karena Pak Prabowo ada Pak Jokowi. Intinya Pak Haji Rhoma Irama sangat membenci Pak Jokowi. Sebetulnya di dalam batin pendukung Pak Jokowi sama dengan yang diucapkan Mbak Umi Laila. Nah teman-teman, itulah tadi videonya ya. Dan juga ada benernya juga ya, terkait Bapak ini bicara ya, Bapak. Dan di samping ini kayaknya pendukungnya Pak Prabowo guys ya. Oke, gimana respon kalian terkait video ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.